Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Warta Desa Channel. Dalam video kali ini saya sedang berada di belakang rumah, sedang duduk santai, menikmati suasana di belakang rumah. Yang kebetulan di belakang rumah ini saya manfaatkan untuk berkebun. Diantaranya saya tanami sayur-sayuran. Ada beberapa sayuran yang saya tanam di belakang rumah saya ini karena memang kebetulan tanah ini kosong, jadi saya manfaatkan untuk ditanami beberapa sayuran. Nah, nanti saya ajak sahabat-sahabat untuk mereview beberapa sayuran yang saya tanam di belakang rumah. Bagaimanakah nanti hasil reviewnya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan sahabat-sahabat share atau bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan, selamat bergabung di Warta Desa. Nah, sahabat-sahabat, mari kita jalan-jalan di kebun belakang rumah ini. Tanaman yang pertama, tentu sahabat sudah tahu jenis tanaman ini. Yang pertama adalah tanaman terong. Kebetulan saya tanam dalam sebuah polybag, namun ukuran polybag yang saya pilih ini terlalu kecil, jadi nanti akan saya pindahkan ke ukuran polybag yang lebih besar agar tanaman terong ini bisa tumbuh dengan subur dan cepat tumbuh besar. Jenis tanaman terong yang ada di depan kita ini adalah terong yang buahnya berwarna ungu, ya sahabat-sahabat. Seperti yang sahabat ketahui, jenis tanaman terong itu ada beberapa jenis buah, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang bulat, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti ada juga yang tanaman terong berwarna hijau. Jadi sahabat-sahabat ikuti terus videonya nanti sampai selesai. Lanjut ke tanaman yang kedua. Nah, tanaman yang kedua ini adalah sawi, sahabat-sahabat. Sejenis sayuran, namanya adalah sawi. Nah, sistem tanam pada sawi yang ada di depan kita ini saya menggunakan sistem tabur. Nah, kekurangan dari sistem tabur ini adalah jika kita tidak pandai-pandai mengatur jarak antara satu tanaman dengan tanaman lain, jadi akan menghambat pertumbuhan tanaman sayur seperti sawi yang ada di depan kita ini. Nah, ini jaraknya kurang agak lebar ya sahabat-sahabat, jadi pertumbuhannya agak terhambat. Nah, nanti ada juga tanaman sawi yang sistem penanamannya tidak ditabur tapi nanti diberi jarak. Nah, ikuti terus nanti videonya sampai selesai. Nah, ini ada juga sawi yang saya tanam di polybag, namun kelihatannya ini kurang perawatan. Lanjut sahabat, ini ada tanaman lombok atau cabai ya sahabat-sahabat. Nah, desa itu lombok kayak cabai. Nah, ini ada juga cabai dari hasil semaian. Ini sebenarnya sudah siap ditanam, tapi kebetulan belum ada kesempatan untuk memindahkan di tempat lainnya, sementara masih berada di tempat semaian. Nah, selanjutnya di sampingnya juga ada tanaman tomat. Ini kebetulan sudah mulai berbuah tapi masih kecil-kecil
tanam di polybag ya sahabat-sahabat. Bila tidak banyak, tanaman tomatnya hanya beberapa, ada sekitar 3 buah tomat. Lanjut sahabat. Nah, ini sahabat-sahabat, ini adalah jenis sawi seperti tadi, namun perbedaannya adalah sawi ini tidak kita tanam dengan sistem tabur, tapi kita tanam satu persatu dengan jarak kurang lebih dari satu tanaman ke tanaman lain adalah berapa ini, satu jengkal ya sahabat-sahabat, kurang lebih ya 15 sampai 20 cm sudah cukup jaraknya. Nah, ini terlihat lebih subur daripada dengan sistem sawi dengan sistem tabur yang dalam videonya tadi. Nah, ini sudah bisa dipetik untuk buat sayur. Nah, terlihat lebih subur. Nah, ini bagian sudah diambil sayurannya, kelihatannya tadi diambil sama ibu untuk sayur tumis. Kelihatannya sahabat ada beberapa yang potong ini. Ya mohon maaf ya sahabat-sahabat, tadi ada gangguan sedikit, videonya terhenti sejenak, ternyata memorinya habis, jadi harus menghapus beberapa video dulu. Kita lanjutkan sahabat-sahabat. Masih tentang sawi tadi, yang sistem tanamnya kita beri jarak, terlihat lebih subur, itu pertumbuhannya juga cepat asalkan dirawat dengan teratur dan disirami dengan teratur. Nah, terlihat ini daunnya bolong-bolong. Ini memang saya sama sekali tidak menggunakan pestisida dalam penanaman sawi ini ya sahabat-sahabat. Jadi dijamin dalam penanaman sawi ini tidak menggunakan pestisida sedikit pun. Namun jika sahabat-sahabat ingin menanam sawi dengan menggunakan pestisida juga tidak apa-apa, silahkan saja bagi sahabat-sahabat yang ingin menggunakan pestisida untuk menghindari daun dari sawi ini dimakan hama sebolong-bolong seperti ini. Lanjut sahabat-sahabat, di sebelah tanaman sawi ini juga ada tanaman terong lagi. Nah, ini jenis terong ungu, tapi tidak di polybag, saya tanam dengan di bedengan. Ini ada jaraknya, ini sudah agak besar ini tanamannya. Terong ini juga terlihat bolong-bolong karena memang belum sempat untuk menyemprot hama biar hilang. Nakal sekali hama memakan tumbuhan-tumbuhan, ya memang butuh makan juga itu sama makhluk hidup. Nah, ini terlihat sudah ada yang mulai berbunga. Ini berbunga ini nanti akan berbuah ya. Ini beberapa sudah berbunga, ntar lagi buah bisa buat di sayur. Lanjut sahabat, ini di sela-selanya tumbuhan terong ini ada tumbuhan kangkung juga ini. Nah, ini tumbuhan kangkung ini sudah tumbuh yang kedua kalinya karena kemarin sudah panen sekali. Nah, kita potong, ini contohnya kita potong ya, ini kita potong. Nah, ini tumbuh lagi seperti ini, tumbuhan yang kedua kalinya. Banyak ini kangkungnya sahabat, lumayan gede tuh. Nah, ini tumbuhan kangkung coba eksperimen dengan sistem tabur, ternyata tidak berhasil. Ini kurang perawatan. Mungkin untuk yang direkomendasikan kalau menanam kangkung, sayuran kangkung, lebih baik jangan ditabur karena sulit untuk berhasil. Jadi ini seperti ini, diberi jarak. Di sebelahnya ada tumbuhan apa ini, pepaya. Nah, pepaya ini adalah pepaya jenis pepaya California. Nanti buahnya enggak terlalu besar tapi panjang, warnanya merah sekali.
pasti rasanya manis dan enak. Lanjut ke tanaman berikutnya. Nah, ini tanaman labu. Aduh. Nah, ini labu yang sudah agak tinggi, sahabat-sahabat, sudah menjalar ini. Naik, cuman belum ada kesempatan untuk memberi kayu atau ancang-ancang. Akhirnya menjalar kemana-mana ini, sahabat-sahabat, ke pagar. Ini namanya labu, sayur labu, warna putih, buahnya panjang. Lanjut. Nah, ini juga juga ada lagi kangkung untuk tumbuh yang kedua kalinya. Ini ada terong. Nah, di sana ini ada terong lagi, sahabat, namun terong yang kali ini adalah terong jenis yang warna hijau. Nanti buahnya warna hijau ini lumayan subur. Ada terlihat ini bunga. Ini bunga tapi belum mekar untuk jadi terong buahnya. Banyak ini terongnya. Nah, ini terong hijau juga, terong hijau ini. Ini ada bayam ini, subur sekali, sampai tingginya setinggi saya lebih. Oke, lanjut. Nah, ini terong hijau tadi yang sudah berbunga ini, saat ini sudah berbunga, mulai berbunga, umurnya kurang lebih 1,5 bulan ini, sahabat-sahabat. 1,5 bulan sudah berbunga ini. Nah, di sebelah sini terlihat sangat subur, ini sudah tinggi-tinggi tumbuhannya. Nah, ini juga terong hijau, ini terong hijau. Terong hijau semua, sahabat-sahabat, terong hijau. Sebelah sini terlihat sangat subur. Nah, ini terong ungu, sahabat, saya tanam di polybag, sudah dari polybag kecil tadi sudah saya pindah tanam di polybag yang lebih besar, dan nanti pertumbuhannya cepat dan tumbuhnya itu cepat besar, tidak terlambat. Ini terong ungu yang saya tanam di polybag, ada beberapa ini. Banyak, sahabat-sahabat, tanaman sayuran di belakang rumah ini. Ya, ini seperti tadi, ini paya California ini memang cukup subur, ini sudah mulai tinggi, umurnya kurang lebih 1 bulan ya, sahabat-sahabat. Cuman perawatannya memang kurang ya, penyiramannya sudah mulai musim kemarau. Nah, ini juga sejenis pepaya California, ada beberapa tadi yang saya tanam di sini, sekitar ada 4 pohon yang saya tanam. Nah, ini juga ada terong, namun terong yang di sebelah sini masih kecil-kecil karena terhambat oleh sinar matahari, terlalu rimbun. Tips-tipsnya jangan menanam sayuran itu yang di bawah rimbunan ya, sahabat-sahabat. Contohnya yang di sini ini tidak bisa tumbuh subur, tidak bisa cepat besar. Nah, ini kecil-kecil daripada yang lain itu. Nah, itu kan cepat besar-besar, itu tidak rimbun. Nah, ini karena ada beberapa tanaman lain ya, pisang, terus yang lain-lainnya, ini akhirnya menghambat pertumbuhan dari sayuran terong yang saya tanam. Nah, itulah sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian video kali ini. Tadi banyak sekali tanaman yang sudah kita review, mungkin sekitar berapa ya, 8 sampai 10 tanaman. Karena kita masih berada di masa-masa pandemi ya, agar kita bisa lebih produktif, kita bisa manfaatkan pekarangan yang ada di rumah, di depan rumah atau di belakang rumah, untuk menanam sayuran-sayuran atau untuk menanam tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa dimanfaatkan untuk persediaan kita menghadapi pandemi yang memang sudah new normal, namun kelihatannya pasien-pasien yang positif masih terus meningkat.
nanti bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, cukup sekian, jangan lupa sahabat-sahabat klik like, komen, and subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Cukup panas sekali, cukup lelah. Sekian dulu dari saya, salam Warta Desa Channel, Desa Berdaya Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.